Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, yang malam ini merupakan pengajian atau diskusi kita yang ke-132 kalinya sejak berdiri pengajian kita ini, dan merupakan malam terakhir atau penutupan sementara pengajian kita, karena mengingat beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan ibadah puasa atau puasa Ramadan akan kita laksanakan. Kemudian pertepatan malam ini adalah tanggal 24 Syawal tahun 1433 Hijriah atau bersama dengan tanggal 14 Juli tahun 2012. Yang sama kita hormati dan kita muliakan tuan-tuan guru kita yang menjadi narasumber pada malam ini, juga pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, para orang tua kita, hadirin wal hadirat yang berada di majelis ilmu ini. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini dilaksanakan, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita. Kepada qori kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
يصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Polri kita tadi yang telah membacakan Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita yang berkaitan dengan masalah bulan suci Ramadan. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Kelihatannya sudah bisa kenyamannya dulu. Tadi teman unggahan naik ke masa tinggi gitu. Malam ini kita terfokus di dalam masalah puasa. Jadi istilahnya ini mana samping aja. Kita maklumi bahwa kita sekarang sudah di penghujung bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita sampai ke bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini kepada kita diwajibkan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Nabi pernah mengatakan sebelum Ramadan mengatakan marhaban atakum Ramadan bil barakat marhaban bihi min zahirin mu'ad. Artinya telah datang kepada kamu bulan Ramadan dengan membawa keberkahan yang banyak. Atakum Ramadan bil barakat marhaban bihi, maka selamat datanglah kepada Ramadan yang berziarah, yang berkunjung dan yang datang. Ucapan Nabi ini sederhana. Nabi mengatakan datang kepada kamu bulan Ramadan dengan barakah, dengan banyak keberkahan. Ya, dengan Islam datanglah, kita sambut dia sebagai yang berkunjung dan yang datang. Bagaimanapun kita dalam menyambut tamu yang datang membawa keberkahan, pertama kita harus bergembira dengan masuknya bulan Ramadan ini.
Kalau pertanyaannya mengapa kita bergembira dengan masuknya bulan Ramadan ini, saya kira sekurang-kurangnya ada 3 hal. Sekurang-kurangnya ada 3 hal. Pertama, mengapa kita gembira, mengapa kita sambut bulan Ramadan ini? Karena dia datang dengan membawa keberkahan-keberkahan. Di antara keberkahannya adalah bahwa dengan masuknya bulan Ramadan ini, orang yang beriman masih diberi Allah kesempatan, masih diberi Allah peluang untuk terhapus dosa-dosanya. Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan, berpuasa karena dorongan imannya, dorongan keimanannya, dan ihtisaban, mengharapkan ridho daripada Allah Ta'ala, Allah ampuni dosanya. Sehingga begitu masuk bulan Ramadan, berarti kita masih diberi Tuhan peluang emas, kesempatan yang besar untuk terhapus dosa-dosa kita. Sebagai manusia biasa, kita semua penuh dengan dosa-dosa. Dan yang baik dilakukan orang yang berdosa adalah banyak bertobat, dan puasa dapat menghapuskan dosa-dosa yang itulah dasar kegembiraan orang beriman atas masuk mendapat Ibrahim. Dia masih mendapat kesempatan untuk terhapus dosa-dosa, untuk suci dari dosa-dosa yang lalu. Kedua, Nabi mengatakan bahwa di bulan Ramadan ini akan ditingkatkan pahala amal. Nabi mengatakan siapa yang beramal dengan amal yang wajib, dia akan dipahalai seperti melaksanakan 70 yang wajib di bulan lain. Karena ada sab'ina fardatan fima siwa, seolah-olah dia mengerjakan 70 yang wajib di bulan lain. Siapa mengerjakan amal yang sunnah dipahalai dengan amal, dengan pahala yang wajib. Kita tahu bahwa amal yang wajib itu lebih tinggi pahalanya dari amal yang sunnah. Namun di bulan Ramadan amal sunnah itu ditingkatkan pahalanya seperti amal yang wajib. Sedangkan amal yang wajib ditingkatkan pahalanya menjadi 70 amal yang wajib. Kalau kita pukul rata bahwa semua amal akan ditingkatkan menjadi 70 kali. Mengapa kita gembira dengan masuknya bulan Ramadan ini? Karena kita masih diberi Allah kesempatan untuk mengejar ketinggalan kita pada masa yang lalu, mengejar kekurangan-kekurangan kita pada masa yang lalu, mengejar waktu-waktu yang kita sia-siakan pada masa yang lalu. Dengan bulan Ramadan kita bisa mengejarnya dengan nilai amal 70 kali. Itu kedua. Yang ketiga, Allah sediakan kepada kita ada satu malam di bulan Ramadan yang Allah katakan bahwa malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan kalau dibagi 12 sekitar 80-an lebih, 82 gitu ya. 82. Usia kita pun sekarang ini agak sulit mencapai 80. Tapi Allah sediakan satu malam saja, dia punya nilai lebih baik, bukan sama, malah khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga Nabi tadi mencontohkan, datang kepada kamu bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Itulah keberkahan itu. Dia bisa terhapus dosa yang lalu, dia bisa beramal dengan nilai lebih, sehingga kesempatannya untuk mengejar ketinggalan kepada dosa lalu terbuka. Kemudian dia bisa mendapatkan satu malam yang nilainya khairun min alfi syahr. Cuma
Kalau memang orang beriman itu gembira dengan masuknya bulan Ramadan, karena itu tentu nanti dia tidak akan menyia-nyiakan satu saat pun dari Ramadan. Tapi kalau dia biasa-biasa saja, itu bohong saja, omong kosong, dia itu gembira masuk bulan Ramadan. Bagaimanapun orang yang diberikan Tuhan kesempatan, suatu kesempatan tidak akan disia-nyiakan. Kita belum tahu untuk tahun depan atau sambil atau tidak. Bulan Ramadan ini belum tahu. Ada beberapa hari lagi. Tapi taruhlah kita sudah sampai di bulan Ramadan itu. Maka pertama yang perlu kita ingatkan, marilah kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, gembira karena yang dikatakan. Sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Menyia-nyiakan bulan Ramadan ini dengan menyia-nyiakannya dengan sehingga kita mengisi bulan Ramadan ini dengan amal ibadah seperti itu. Kita bilang satu paket. Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada yang mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ada siamnya, ada qiyamnya. Siang puasanya siang, qiyam mendirikan ibadah pada malam hari yang disebut qiyam Ramadan, kemudian puasanya siangnya kita berpuasa. Jadi paket ini tidak boleh dipisah. Jangan hanya puasanya saja tidak qiyam, tapi jangan hanya qiyam saja tidak puasa. Walaupun puasanya wajib, qiyam lainnya tidak wajib. Itu adalah satu paket yang tidak bisa kita pisah. Nah, mengisi bulan Ramadan adalah dengan mengisi hari-harinya itu dengan amal ibadah sebanyak-banyak. Karena inilah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita yang masuk. Kemudian Allah perintahkan puasa kepada orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Mengapa orang yang beriman yang dipanggil Allah untuk puasa? Allah tidak katakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Tidak, tapi ya ayuhan ladzina. Karena hanya orang yang beriman yang siap, yang sedia untuk melaksanakan perintah Allah bagaimana juga. Kalau kita lihat Al-Quran, banyak ayat Quran yang dimulai dengan ya ayuhan ladzina amanu, dan diiringi dengan perintah Allah kepada kita, dan ada larangan Allah. Mengapa perintah dan larangan dihadapkan kepada orang yang beriman? Kita harus tahu bahwa keimanan adalah satu keyakinan yang ada dalam hati kita. Keimanan bukan hanya ucapan. Keimanan adalah keyakinan. Kalau kita ibaratkan agama ini dengan sepohon kayu, iman itu adalah akar. Yang lainnya seperti batang dan seterusnya. Bagaimana peranan akar dalam subur atau tidak dalam tumbuhnya pohon kayu ini? Kita tahu sendiri. Kadang-kadang kita lihat pohonnya subur, pohonnya rimbun, rindang. Kalau datang angin, dibongkar, baru ketahuan akarnya sudah terbakar. Tapi coba akarnya kuat, dia tidak akan tumbang, walaupun itu angin. Nah, dari agama ini, kalau kita ibarat pohon kayu, iman itu adalah amal.
amal itu adalah apakah batang, daun, buah dengan misalnya sholat adalah tiangnya. Jadi dengan keimanan itu menjadikan manusia rela melaksanakan. Orang yang beriman tentu percaya kepada rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman diantaranya hari akhirat dan seterusnya. Dengan keimanan dia tahu, dia sadar, dia insaf bahwa dialah yang akan menjadi objek daripada hari kiamat itu. Di hari kiamat dia akan sampai ke sana. Maka dengan keimanannya manusia akan dapat menetapkan tujuannya apa. Apa tujuan kita? Agak aneh kalau orang ditanya apa tujuannya, tak tahu. Sama dengan orang pergi berjalan, tanya bapak mau kemana, tak tahu. Kalau ada sampingnya lah, itu udah jalan-jalan. Jadi dengan keimanan kita tahu kita akan sampai ke akhir. Dan di akhirat Allah akan bagi dua manusia. Allah mengatakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan akan ditempatkan Allah di surga, segolongan akan ditempatkan Allah di neraka. Di surga adalah hamba-hambanya yang diridhoinya, di neraka adalah hamba-hambanya yang diridhoinya. Dengan keimanan dia tahu itu, tentu ada harapannya untuk menjadi hamba Allah yang diridhoi. Ada keinginannya untuk masuk ke surga yang dijadikan Allah. Itu tentu orang yang beriman. Orang yang beriman. Seorang yang punya tujuan, yang harus dipikirkannya adalah bagaimana usahanya untuk mencapai itu. Kalau seorang mempunyai cita-cita, yang harus dipikirkannya adalah apa usahanya untuk mencapai itu. Kalau orang bercita-cita katanya, punya tujuan katanya, tapi tidak berpikir melaksanakan apa yang harus dilaksanakan mencapai cita-cita itu sebetulnya bukan cita-cita, itu sekedar berkhayal. Dia berkhayal masuk surga, dia berkhayal menjadi orang diridhoi Allah. Tapi kalau dia betul itu tujuannya, dia harus berpikir bagaimana harus berkhayal. Maka untuk mencapai keridhaan Allah, untuk mencapai surga sebagai tempat hamba Allah yang diridhoinya adalah dengan Islam. Islam artinya adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan tunduk, patuh, taat kepada Allah. Imam Ghazali mengartikan Islam, katanya al-Islam at-taslim wal istislam bil khudu' wal inqiyad wa tarki tamarrud wal iba wal inad. Islam adalah taslim, seorang menyerahkan dirinya kepada Allah. Wal istislam, itu dilakukan untuk mendapat keselamatan. Keselamatan bukan hanya di dunia, dan itu dilakukan dengan tunduk, dengan patuh kepada Allah, tidak melawan, tidak membantah, tidak menolak. Jadi Islam sebenarnya adalah suatu sikap hak batin kita. Kita serahkan diri kita kepada Allah atas apa yang dikehendaki Allah, apa yang diperintahkan Allah, dengan tunduk, patuh, dan taat. Seorang yang beragama Islam tapi tidak menyerahkan diri kepada Allah, tidak tunduk dan patuh kepada Allah, itu hanya mungkin mereknya saja. Sehingga orang Islam pada sisi Allah adalah orang yang taat, orang yang patuh. Nah, setelah manusia yang beriman tadi, dia akan menetapkan tujuannya, dia akan hidup, akan mencapai kebahagiaan di akhirat, fil akhirati hasanah. Karena dia yakin betul bahwa sesuai dengan firman Allah, manusia nanti akan dibagi dua, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Tentu dia ingin berada di surga Allah, maka dia siap melaksanakan perintah Allah, apapun beratnya pengorbanan melaksanakannya, itu pasti. Karena pengorbanan kita melaksanakan perintah Allah surga adalah bahagian dari tujuan kita. Tidak mungkin tercapai tujuan
tanpa melaksanakan pengorbanan. Betapa besar tujuan itu, betapa besar pengorbanan yang harus kita berikan. Oleh karena itu, balik ketika Allah perintahkan puasa, manusia sudah siap melaksanakan. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan, al-insan rutbatu fawqa rutbatil bahar wa duna rutbatil malaik. Manusia derajatnya di atas hewan, di bawah malaikat. Jadi kalau Allah ada tiga, ada malaikat, ada manusia, ada hewan. Manusia kedudukannya fauqa rutbatil bahar, di atas tingkat hewan. Tapi waduna rutbatil malaikat, di bawah derajat malaikat. Mengapa manusia di atas hewan? Itu katanya liqudratihi binuril aqli ala kasri syahwati. Karena dengan nur cahaya akalnya dia mampu untuk mengekang syahwat nafsu. Dan dia di bawah malaikat. Dan dia di bawah malaikat. Karena manusia masih punya syahwat, punya nafsu dan ingin. Jadi kalau kita lihat, malaikat dia tidak punya nafsu, dia punya nur akal. Manusia lengkap punya akal dan punya nafsu, di bawahnya hewan yang hanya punya nafsu saja. Sekarang, kalau malaikat bersifat seperti malaikat, itu biasa saja. Kalau hewan bersifat macam hewan, itu juga biasa saja. Tapi kalau manusia bersifat macam hewan, itu baru luar biasa, parah. Kalau manusia bersifat macam seperti malaikat, itu baru luar biasa juga, baik. Nah, sehingga manusia yang tadinya di antara malaikat dan hewan, manusia bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat. Mengapa manusia bisa lebih mulia daripada malaikat? Karena dia yang punya nafsu. Karena ketaatan manusia adalah dengan perjuangannya. Ketaatan manusia hasil dari dia dapat mengalahkan setan-setan, mengalahkan nafsunya sendiri, menguasai nafsunya sendiri. Kalau malaikat tidak ada setan yang mengganggu, malaikat tidak punya nafsu, sehingga tidak ada jalan yang menyimpangkannya. Oleh karena ketaatan malaikat biasa-biasa saja. Jadi kalau manusia yang taat adalah hasil perjuangannya, hasil pengorbanannya dalam melawan setan-setan, dalam menguasai nafsu. Tapi kalau seorang manusia tadi menurunkan nafsunya saja, sebagai makhluk yang berakal dan punya nafsu, maka dia akan lebih hina dari hewan-hewan. Kalau lembu sifatnya macam lembu, itu biasa saja. Tapi kalau manusia sifat macam lembu, itu luar biasa. Dari manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Buktinya yang dicoba Allah sujud kepada Nabi Adam adalah malaikat, bukan Nabi Adam disuruh sujud kepada malaikat. Tapi manusia bisa suatu saat menjadi lebih rendah dari hewan-hewan. Berkata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka adalah seperti hewan-hewan. Malah mereka lebih sesat daripada balhum atau malah mereka lebih sesat dari hewan-hewan. Sekarang kita mau jadi mana? Kedudukan jenisnya memang kita di bawah malaikat, di atas hewan. Tapi dengan ketaatan kita akan melebihi malaikat. Allah mengatakan malaikat adalah hamba-Nya yang mulia. Allah mengatakan bal ibadun mukramun. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendustakan Allah terhadap apa yang diperintahkan mereka,
dan mereka tetap laksanakan perintah kami. Karena itulah mereka mukramun, mereka dimuliakan. Allah berkatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka kita bisa lebih mulia dengan beri malaikat karena hasil perjuangan dan pengorbanan. Jangan silap kita lebih hina, bisa lebih hina dari hewan-hewan kalau kita hanya memperturutkan nafsu. Puasa, Allah wajibkan puasa. Gunanya adalah kita dapat menguasai nafsu. Puasa bukan untuk menghilangkan nafsu kita, untuk dapat menguasai nafsu kita, sehingga tidak terjadi sebaliknya kita yang dikuasai nafsu. Kita lihat sekarang siapa-siapa yang dikuasai nafsu, nggak tahu lah kita bagaimana. Hancurnya suatu umat misalnya kalau sudah dikuasai oleh nafsu. Puasa adalah latihan untuk menguasai nafsu. Makan adalah pertolongan nafsu manusia, ada aturan. Berumah tangga juga memang dijadikan Allah hiasan kepada manusia, kecintaan kepada ini. Allah katakan zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah. Dan Allah hiasi kepada manusia ada rasa keinginan untuk lawan jenisnya, untuk berketurunan, untuk harta, sawal anak dan sawal anak wal hars. Itu tidak ada masalah selama nafsu bisa kita kuasai. Kita yang menguasai nafsu sehingga tidak nafsu menguasai kita. Puasa adalah latihan sebulan penuh. Kita harus dapat menguasai nafsu kita dan sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, supaya nafsu bisa naik derajatnya, bukan menjadi yang semula dia di bawah mereka, malah bisa melebihi dari bawah. Memang kita perlu makan untuk hidup, tapi bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, itulah yang dikatakan namanya pemakanan himatuh mayat fibat fakimatuh mayat. Kalau orang yang cita-citanya hanya apa yang masuk ke perutnya, nilainya tidak lebih dari apa yang keluar. Jadi bukan hidup bukan untuk makan, tapi makan perlu untuk. Nah, jadi ini adalah latihan. Biasanya kalau latihan, apakah olahragawan setelah memasuki training center, pusat latihan, hasilnya kapan? Bukan waktu training center, tapi bertanding aja. Puasa juga hasilnya bagaimana kita sesudah. Kalau berhasil dapat menguasai nafsunya, maka berhasillah latihan itu. Kalau tambah parah, latihannya gagal. Jadi puasa bukan untuk sebulan Ramadan, tapi harus kita buktikan sesudah keluar dari Ramadan. Sehingga ada Nabi mengatakan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-juu'. Berapa banyak orang berpuasa yang dapat hanya lapar dan haus. Kita berlindung kepada Allah daripada keadaan seperti itu. Berapa banyak orang berpuasa yang dapatnya hanya lapar dan haus. Lapar dan haus. Sehingga itu maka puasa kita gunakan kesempatan itu latihan untuk memperbaiki diri sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan apa yang kita sebab menjadi berkah-berkah Ramadan ini, supaya nanti setelah keluar Ramadan kita dapat menjadi manusia yang takwa. Kalau tidak begitu, dapat kita hanya lapar dan haus. Puasa ada dua hasilnya kita katakan. Puasa membentuk dia menjadi manusia yang takwa, atau puasa hanya dapat lapar dan haus.
Itu makanya kalau puasa harus kita isi dengan amal ibadah. Tadi saya katakan satu paket antara siang dan malam. Kalau puasa kita hanya puasa sekedar menahan diri dari lapar haus, sekedar sah puasanya, maka samalah kita dengan puasa anak-anak umur 9 tahun. Anak-anak 9 tahun kalau puasa sudah tidak makan, tidak minum. Kalau hanya itulah, apakah kita yang tua-tua itu mau seperti puasa anak umur 9 tahun? Kalau mau, silakanlah jaga yang membatalkan dasar. Tapi seharusnya kita lebih baik lagi meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Malamnya yang amal pada khusus adalah salat tarawih. Salat tarawih kalau di bulan luar Ramadan tidak ada. Kita nggak usah bicarakan berapa rakaatnya itu. Yang penting marilah kita melaksanakan salat tarawih pada malam bulan Ramadan, dan malam ini kita harus berniat. Semuanya berniat, bikin pernyataan. Kalau usah pakai diketahui orang, bikin pernyataan bahwa kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa bulan Ramadan ini kita akan tidak sia-siakan. Kita akan penuhi siang dan qiyamnya sebagaimana. Barangkali kalau saya tanya, berani kita berjanji itu? Apakah kita berani berjanji bahwa kita tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan ini? Macam jawaban itulah hasilnya nanti. Macam jawaban itulah hasilnya nanti. Pernyataan itu bukan pernyataan sebagai lurah, enggak kan? Pernyataan dalam diri kita sendiri. Kalau pernyataan dan enggak berani kita, tandanya tanggal kita pikirnya ya cuma mungkin nanti aja. Tapi harus kita tekan bulan untuk dan buat pernyataan sendiri di diri kita sendiri, tidak perlu orang lain tahu kan? Allah pasti tahu. Mudah-mudahan tarawih kita tahun ini tidak seperti dulu lagi ya. Kalau dulu lagi kan tarawih di mana pun maju. Sahnya mula-mula 20 sahnya misalnya kan, ada 19, tinggal 10, tinggal 5, tinggal 3 itu. Jadi di mana pun maju sahnya. Bukan ibadahnya, sahnya maju. Jadi kita usahakan untuk tahun ini, apalagi sudah apa namanya, kita lah bikin pelopornya di daerah kita masing-masing untuk kita. Paling tidak jangan di pelopor. Kita aktif lah, kita aktif begitu sehingga orang pun melihat, oh ini adalah mahasiswa di pengajian Olimpiade, sehingga pengajian ini berkembang. Sebagai penutup, Imam Hasan Basri pernah mengatakan, itu katanya, ini Imam Ghazali yang bagus di internet ya. Imam Hasan Basri lewat dengan satu kaum. Mereka ketawa. Imam Hasan Basri mengatakan, Inna Allah ja'ala syahra Ramadan mudmaran bi khalqi yastabiquna fihi liqa fasabaqa qaumun fafazu wa taqallafa aqwamun fakhar wal adab kullal adab lidhahikillah fil yawmil ladzi faza fihi as-sabiqun wa khaba fihi al-muqim. Dia mengatakan gini, ketika dia melihat orang ketawa gitu, sebenarnya Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan Ramadan sebagai arena supaya hamba-hamba Allah ini bermaju dalam menaati. Maka fasabaqa qaum
maka satu kaum telah maju dengan cepat. Mereka orang-orang beruntung. Tapi tertinggallah beberapa kaum, maka mereka orang yang kecewa dan orang yang beruntung. Maka dia mengatakan, alangkah menakjubkan sekali orang yang sanggup ketawa-ketawa pada hari ditentukan siapa yang menang dan siapa. Pada hari yang menanglah padanya orang-orang yang cepat tadi, yang kecewa dan merugilah orang-orang yang bercepat. Sesuai dengan kata Muhammad Basri tadi, benar benar jadikan Allah tempat kita berpacu, arena pacuan. Kita kan berpacu di sana. Dia mana lebih dulu yang cepat, dia yang menang. Banyak orang terlambat itu berhalangan. Maka satu hari raya itulah hari penentuan siapa menang. Dia mengatakan al-ajab, menakjubkan sekali, mengherankan sekali orang yang sanggup ketawa-ketawa pada hari raya, padahal hari itu ditentukan dia menang. Nah itulah beberapa hal yang tadi yang bisa kita sampaikan. Kalau masalah misalnya tahap nanti kami barangkali menjawab pertanyaan-pertanyaan saja, pertanyaan jadi yang dikemas begini acaranya tidak panjang-panjang ya, karena mungkin ada pertanyaan yang mungkin di masyarakat yang perlu dijawab. Nah, itulah bulan Ramadan yang akan kita masuki. Kalau Imam Hasan Basri mengatakan sebagai arena pacuan, sebagai ada yang mengatakan sebagai itu latihan. Tapi ingat, latihan akan berhasil kalau sesudah latihan dia seperti tidak latihan. Tapi kalau tidak, yang gagal dari latihan. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada masih panjang lagi. Terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah menjelaskan materi dengan kepentingan puasa. Dan bagi Bapak atau Ibu yang ingin pertanyaan, tolong disimpan dulu Pak, simpan ya. Untuk selanjutnya kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, Ustaz Haji Muhammad Hamid Zahid. Nanti insya Allah baru kita rangkum saja dalam status sesi tanya jawab. Dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada Tuan Guru kita untuk mendengarkan materi yang berkaitan dengan masalah ibadah atau puasa Ramadan. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahmal mursalin warzuqna amal as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, Tuan Guru kita narasumber pada malam ini yang juga kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan semua kita yang berhadir pada malam hari ini yang kita hormati, yang saya hormati. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang ibadah-ibadah yang dilaksanakan pada malam Nisfu Sya'ban dan juga ibadah-ibadah lainnya yang terdapat pada bulan Sya'ban. Kini kita sudah dekat akan memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya umat Islam terutama sekali di daerah kita ini menjelang Ramadan biasa melakukan ziarah kubur. Pada kesempatan yang pertama ini kita bicarakan dahulu tentang ziarah kubur. Kemudian nanti beberapa hadis yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat adanya.
Yang pertama, kita melihat di dalam mazhab Hanafi tentang ziarah kubur tersebut. Ziarah kubur disunatkan bagi laki-laki dan perempuan menurut pendapat yang asal. Yang paling sahih menurut Hanafi sama, laki-laki dan perempuan sunat ziarah kubur. Karena Nabi SAW pernah ziarah kubur ke perkuburan syuhada Uhud. Kemudian beliau biasa mendatangi kuburan tersebut di awal tahun seraya mengatakan, Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kemudian Rasulullah SAW biasa ziarah ke perkuburan Baqi al-Gharqad, dan beliau mengucapkan Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah li wa lakum al-afiyah. Jadi berdasarkan hadis tersebut ziarah kubur disunatkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-maut wa fil akhir fa innaha tudzakirul akhirah." Aku pernah melarang kamu menziarahi kuburan, maka ziarahi kamulah sekarang. Jadi pada mulanya ziarah kubur itu dilarang, kemudian diperintahkan Nabi ziarah kubur. Sesungguhnya menziarahi kubur itu bisa mengingatkan kamu kepada mati. Dalam satu lafal, sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan kamu ke negeri akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Buraidah. Jadi inilah hadis-hadis yang dipakai di dalam mazhab Hanafi. Ziarah kubur tadi sunat baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, apakah ziarah kubur itu disunatkan menjelang puasa Ramadan? Tidak dijumpai keterangan ziarah kubur sunat menjelang Ramadan. Itu hanya tradisi belaka atau di situs tempatnya. Tidak ada keterangan. Kelihatannya di daerah kita ini atau di kota Medan ini, kalau menjelang Ramadan banyak yang ziarah kubur, sehingga kuburan itu berubah jadi pasar malam. Laki-laki perempuan bercampur aduk, bercampur baur di kuburan itu. Kemudian di dalam mazhab Hanafi tadi ziarah kubur disunatkan: satu, pada hari Jumat; dua, pada hari Sabtu; tiga, pada hari Isnin; empat, pada hari Khamis. Jadi Jumat, Sabtu, Isnin, Khamis itu yang disunatkan ziarah kubur, bukan menjelang puasa. Dan sunat ziarah kubur itu berdiri, bukan duduk. Ini dalam mazhab Hanafi tadi. Jadi berdiri, dan berdoanya juga berdiri. Saya pernah melihat orang Arab yang ziarah kubur sewaktu dahulu di pesantren. Dia datang, dan di kuburan Syekh Mustafa Hussein itu sudah banyak santri di sana, termasuk Raisul Muallimin Syekh Abdul Halim Ahmad Al-Khatib. Jadi orang Arab tadi berdiri saja, kami semuanya duduk. Dia berdiri lalu berdoa juga berdiri. Kenapa berdiri? Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW sewaktu beliau menziarahi perkuburan Baqi. Jadi di Baqi itu Nabi ziarahnya berdiri, doanya juga berdiri. Kemudian disunatkan bagi yang ziarah kubur membaca Yasin, baca Yasin di kuburan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi baca Yasin itu boleh menjelang mati, hendak mati, boleh sesudah mati. Ada ulama mengatakan menjelang mati, ada yang mengatakan sesudah mati. Karena ada hadis menyatakan man dakhalal maqabir faqara Yasin ay wa ahda tawafahil amwat
khaffafallahu anhum yawma idzin wa kana lahu bi'adadi ma fiha hasanan. Siapa yang mendatangi tanah perkuburan lalu dibacanya Yasin, kemudian dihadiahkannya pahala Yasin itu kepada orang-orang mati, Allah ringankan azab atas orang yang mati itu pada ketika itu juga. Jadi mendapat keringanan azab orang yang mati tadi. Jadi bagi itu faedahnya dibacakan Yasin. Kemudian setelah diteliti, hadis yang menyatakan ini adalah dhaif, hadis dhaif. Kemudian yang biasa kita dengar, iqra'u ala mautakum Yasin. Hadis ini tidak hadis dhaif, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, hadisnya hasan. Jadi bacalah Yasin kepada orang mati, akan mati atau sudah mati, sebagaimana yang lalu diterangkan dalam kitab Al-Mizanul Adil. Walaupun Imam Nawawi mengatakan menjelang mati, Imam Nawawi mengatakan menjelang mati, nak mati. Kalau di dalam kitab Al-Mizanul Adil banyak juga ulama mengatakan sesudah mati pun boleh. Sekarang ini sangat jarang kita lihat orang membaca Yasin di kuburan. Apakah karena mereka sudah yakin betul dengan paham yang ada sekarang? Karena paham yang ada sekarang paham salafi tegasnya. Itu jelas sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melarang membaca ayat-ayat Al-Quran di kuburan. Daripada dibaca di kuburan, bagus dibaca di rumah saja atau dibaca di masjid saja, tidak usah dibaca di kuburan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namun banyak juga ulama yang mengamalkan membaca Yasin itu di kuburan. Sekarang ini sudah jarang. Apa karena ikut paham tidak boleh baca tadi, atau karena sudah banyak yang tak tahu baca Yasin, atau bagaimana? Saya pun tak mengerti. Jadi banyak juga orang yang datang ke kuburan itu macam piknik saja. Ya pakai baju hitam, kurung hitam, kacamata hitam, semuanya serba hitam. Itu macam orang kafir. Kemudian apabila perempuan ziarah kubur lalu dapat menimbulkan duka cita mereka, menangis dan meratap, tidak dibenarkan mereka ziarah kubur. Kiranya dalam mazhab Hanafi juga sama. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat orang-orang yang ziarah kubur, perempuan yang ziarah kubur. Jadi kalau dia ziarah kubur dapat menahan, meratap, tidak menangis dan sebagainya, dibenarkan. Kemudian disunatkan menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibantah betul oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan oleh Al-Imam Fauzan bin Fauzan. Pokoknya ulama-ulama Wahabi dan Salafi itu tidak suka. Kata mereka, tidak ada hadisnya mengirim Fatihah kepada Nabi, tidak ada hadisnya ayatnya mengirim Fatihah kepada Nabi. Jadi kenapa diamalkan? Sahabat-sahabat saya tidak pernah mengamalkan itu. Jadi ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah tidak pernah diamalkan sahabat, tidak pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq paling dekat dengan Nabi, dia pun tidak pernah mengamalkan itu. Jadi orang yang mengamalkan itu katanya bid'ah. Ini bapak bid'ah tak datang malam. Itu kata siapa tadi? Kata pendapat mereka. Kemudian di dalam kitab Tuhfatul Murid ada dijumpai, kalau kita baca Al-Quran, kita hadiahkan kepada Nabi, walaupun tidak pernah diamalkan sahabat,
Di mana salahnya? Ada alasan mereka, Nabi itu sudah cukup, tak usah ditambah-tambah lagi, sudah cukup, sudah dijamin. Namanya hadiah. Hadiah siapapun berhak menerima hadiah. Ibarat kaca, kalau sudah diseka dia terang kaca tadi. Dilap lagi, tambah bening, kan bagus itu. Tidak mengapa, berarti tidak salah. Karena li'annahu anqadana minadh dhalalah, karena Nabi itu telah melepaskan kita dari kesesatan. Nabi itu melepaskan kita dari kesesatan, dan paling demikian itu ada satu bentuk bersyukur atau bentuk terima kasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang suka baca, yang tak suka tak usah baca. Kalau saya baca. Ila hadratin Nabi Mustafa, apa salahnya? Kemana yang tak suka tak usah. Nah, selesai. Itu tadi pendapat dalam mazhab Hanafi, tidak jauh berbeda dengan pendapat jumhur. Yang kedua atau bagian B, pendapat jumhur. Ini pendapat dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ziarah kubur sunat bagi laki-laki, makruh bagi perempuan. Itu ketetapan awalnya. Ziarah kubur sunat bagi laki-laki, makruh bagi perempuan. Karena perempuan tadi biasanya lemah, menangis, dan segala macam. Kemudian hadisnya sama dengan hadis yang tadi dijadikan dasar. Kemudian ada yang lain, wala taqulu hujrah, jangan kamu berkata kalaman qabihan, perkataan yang buruk, yang jelek. Jadi dasarnya itu tadi pada awalnya makruh bagi perempuan. Kemudian pendapat jumhur, pendapat Imam Malik, ini Imam Malik sendiriannya, tidak termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaibani. Pendapat Imam Malik, sunat ziarah kubur itu hari Jumat. Jumat saja. Kalau tadi ada Jumat, ada Sabtu, ada Senin, ada Kamis. Ini hari Jumat saja. Jadi tidak ada menjelang Ramadan, tidak ada. Jadi saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian, kalau mau ziarah kubur dari sekarang lah. Di saat tanah kuburan itu masih sepi. Jangan rame-ramenya di situ, kalau rame-rame. Tak bagus itu. Dari sekarang ziarah kubur, bagus. Kemudian bagi perempuan tadi, kalau bisa menjaga diri, bisa dia menjaga diri. Pertama, tidak tabarruj, tidak membuka aurat, tutup aurat. Kemudian tidak ikhtilaf, tidak bercampur laki-laki perempuan. Dan yang ketiga, tidak mengangkat suara, meninggikan suara. Boleh perempuan ziarah kubur, boleh. Jadi tidak mutabarijat, tidak ikhtilaf, tidak pula suara yang tinggi. Ini kadang-kadang ziarah kubur pakai rok pendek. Untung orang dibuat itu sudah meninggal, sudah mati. Pakai rok pendek ziarah kubur. Karena orang udah matinya itu, kalau tidak mengintip payah. Ada saja itu. Jadi kalau menutup aurat, tidak bercampur, dan laki-laki tidak mengangkat suara tinggi, boleh. Kecuali ada di istimewakan ini, tidak sunat hukumnya perempuan ziarah ke kuburan Nabi. Tadi kan makruh asalnya. Kalau bisa menjaga diri tadi boleh. Kalau kuburan Nabi sunat bagi perempuan. Kemudian kuburan para nabi, Nabi Muhammad SAW, kemudian para nabi, dan kuburan orang-orang yang saleh. Sunat kita ziarah kuburan orang saleh. Kata Imam Malik rahimahullah taala, peraturan yang tadi tidak membuka aurat, tidak bercampur laki-laki perempuan, tidak meninggikan suara,
itu tidak berlaku pada, itu hanya berlaku pada perempuan yang masih muda. Kalau perempuan yang masih muda bukan berarti boleh buka aurat, menutup aurat juga. Tidak mengapa kalau orang tua dalam keadaan dia bersama laki-laki, tidak mengapa, kata Imam Malik. Itu pendapat Imam Malik. Jadi kalau orang tua bolehlah. Tidak boleh makan di kuburan, makan-makan. Tidak boleh lagi minum, tidak boleh ketawa, dan tidak boleh banyak berbicara. Jadi kalau ziarah kubur diam, diam saja. Tidak boleh bicara banyak, tidak boleh ketawa, tidak boleh makan dan minum. Kadang-kadang ada orang ziarah kubur itu sengaja dibuatnya makanan kuburan itu. Berfoto lagi, ibunya, anaknya, anak difoto di atas, ayahnya kena gimbal dalam tanah. Itu kan contoh itu. Jadi jangan makan, jangan minum, jangan banyak bicara, jangan ketawa, tak boleh itu. Ya, namanya pengingat mati. Begitu juga membaca Al-Quran dengan suara tinggi, tak boleh. Tadi baca Yasin boleh katanya bagi yang mengamalkan itu. Jangan kuat-kuat dibaca. Kemudian sunat bagi orang ziarah kubur itu mengucapkan salam, kemudian baca Al-Quran, kemudian berdoa. Sama lah dengan mazhab Hanafi tadi. Jadi itu keterangan di dalam kitab ini. Kemudian ada juga di daerah-daerah Tanjung Balai, Sungai Kepayang, Labuan Batu, di kampung saya pun ada di rumah sana, namanya mengaji kubur. Mengaji kubur. Kalau sudah meninggal dunia, kuburan itu dijaga, ada tungguin, ada 10 hari, ada 20 hari, ada 40 hari, macam-macam. Saya hitung itu kalau di kampung saya itu biayanya 16 juta rupiah. 16 juta menjaga kuburan itu. Jangan ditinggal dia. Kadang-kadang ini bisa juga karena ria, bisa menimbulkan ria bagi ahli warisnya, karena dia termasuk orang yang mampu. Jadi kata Syekh Said Sabit di dalam Fiqh Sunnah, katanya mengaji kubur itu boleh, tetapi jangan terjadi tawar-menawar harga. Sekian, bagi tawar harganya itu. Kalau terjadi tawar-menawar harga berapanya, tidak berpahala bacaan itu, tak ada gunanya dibuat. Tapi kalau sekadar memberi sedekah kepada orang ahli ibadah, kepada orang yang membaca Al-Quran, dia pun ikhlas membacanya, ya hadiahkannya kepada orang yang mati itu, boleh diamalkan, kata Said Sabit di dalam Fiqh Sunnah. Kemudian ini bagus juga ini, sunat hukumnya menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i langsung ya. Sunat hukumnya menurut Imam Syafi'i, kalau kita ziarah kubur melewati kuburan orang alim, orang ahli khair, ahli fadal, sunat berhenti. Berhenti di kuburannya itu. Jadi sudah berhenti dari sana, kita berdoa, tentunya dengan harapan mendapat berkat dari orang alim itu. Karena kita perlu berkat itu. Ada juga orang tak mau berkat, terserah dia lah. Jadi kalau kuburan orang alim itu boleh. Bahkan sampai ada pendapat mengatakan kubur itu kan tidak boleh dibangun, tidak boleh dibangun. Tetap kalau di tanah wakaf membangunnya haram. Tetapi ada juga pendapat mengatakan kecuali kuburan ulama. Kalau kuburan ulama boleh dibangun, itu ada pengecualiannya menurut ulama. Tapi kalau kuburan Ustadz Azrail Abdul Rauf di sana, itu sama saja dengan kuburan yang lain-lain. Kita lihat juga kuburan Ustadz Lahmudin, Dr. Lahmudin Nasution MAG, sama aja dengan kuburan yang lainnya, tidak ada bedanya, sama saja. Yang bagus seperti kuburan di Makla, di Baki, rata saja. Kalau sudah mati dipasang keramik, granit, apa
apa manfaatnya? Ada itu. Kadang-kadang ada juga orang yang salah. Wah, bertuahlah si anu itu beranak, dipasangnya geranik pada kuburan ayahnya. Bukan perlu dia geranik itu, doa dia perlu. Kalau doa ya, ini tak didoakan ya geranik aja dipasangnya. Apa yang dapat itu? Sudah. Kemudian sunat hukumnya menurut mazhab Hambali. Sunat hukumnya menurut mazhab Hambali, masuk ke tanah perkuburan itu melepas alas kaki. Hambali. Jadi sunat. Jadi dilepas, dicabut, diletakkan di pintu masuk atau digigit. Biarlah kaki itu berapa berlepotan, kena apa air, apa becek, atau kena duri dan sebagainya. Sunat melepaskan alas kaki waktu masuk ke tanah kuburan menurut mazhab Hambali. Tetapi menurut mazhab yang lain tidak, pakai saja. Yang sunat dibuka selop tadi ada hadisnya riwayat Bushair bin Khassasiyah, dia diamalkan dalam mazhab Hambali. Tetapi di dalam mazhab yang lain, bahkan pendapat kebanyakan ulama, tidak mengapa selop atau alas kaki itu dipakai saja. Jadi keterangan ini tadi ada di kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kemudian masalah memakai selop tadi, nih, wala yukrahul masyu bainal maqabir bin na'li al-masyhur. Tidak makruh berjalan di antara kuburan itu pakai selop, bertentangan. Jadi menurut mazhab Syafi'i terutama tidak apa, pakai aja selop. Apalagi musim hujan, kece, pakai aja selop. Karena mayat di dalam kubur itu mendengar suara selop orang yang di atas, terutama sekali kalau dia dikebumikan. Kemudian pulang orang yang memakamkannya itu, menguburkannya itu, jadi innahu yasma'u khattani alihim. Mayat dalam kubur itu mendengar suara terompah, suara selop orang yang pulang, orang di atas itu. Coba pikirkan, kalau selop ditanggalkan, dilepas, suara siapa yang dengar? Selop siapa yang dengar semua itu? Kalau dilepas selop, suara siapa lagi dengar semua itu? Jadi kesimpulannya tidak mengapa. Adapun hadis Nabi yang melarang memakai selop tadi, ada namanya di Saudi Arab sana pada zaman dulu barangkali an-ni'alus sibtiyah namanya. Jadi selop itu dilarang dipakai di tanah kuburan. Pertama, dia dianggap selop bermegah-megah. Atau yang kedua, dikhawatiri dia bernajis. Karena selop itu disamak dengan kotoran merpati. Jadi kesimpulan beginilah. Kalau sepatu mahal, kalau selop mahal, selop terbuat dari kaca misalnya, bukan tanggung cantiknya, wajib dilepas, sunat dilepas. Tapi kalau selop Jepang yang di bawahnya swallow, apa keda itu? Tahu apa? Jadi kalau selop swallownya tidak mahal, jadi pakai saja. Kenapa dilarang tadi? Karena bermegah-megah, tidak cocok dengan kuburan, dan takut lagi bernajis. Jangan dibawa najis ke tanah kuburan. Kemudian selesai masalah ziarah kubur. Kita masuki sekarang bulan Ramadan. Kemarin sudah kita jelaskan di penghujung bulan Sya'ban ini jangan berpuasa lagi. Dan tasawwuf Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah setengah, sudah 15, jangan puasa lagi. Tidak ada lagi puasa.
kita mempersiapkan badan tahan untuk menyambut Ramadan, kecuali kalau ada wiridnya. Puasa Senin Kamis boleh, puasa Nabi Daud puasa sehari berbuka boleh, itu diamalkan dalam mazhab Syafi'i, tidak puasa lagi. Tetapi di dalam mazhab yang lain menurut kitab Lataiful Ma'arif dibenarkan puasa sampai akhir Sya'ban, karena pernah dijumpai atau sering dijumpai Rasulullah biasa berpuasa 1 bulan penuh. Bahkan ada juga orang yang puasa 3 bulan berturut-turut, puasa pada bulan Rajab, puasa pada bulan Sya'ban, dan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian kita sambut Ramadan. Ada orang gembira, dia menyambut Ramadan itu. Ada yang bersedih, ini mati lagi katanya. Asal puasa jam dia tengok, lambat kali jam ni. Kalau tebar anak-anak dia marah, kemana waktu bijak kau datang. Padahal anak tu dia puasa juga anak. Marah-marah ngamuk dia. Duduk salah, baring salah, terletak salah, semua salah. Itu jarang dia puasa. Jadi Rasulullah SAW kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi ini lebih suka disebut nama dia Salman bin Islam. Itu Salman bin Islam karena ayah Salman Al-Farisi itu beragama Majusi, Persia. Nabi SAW berpidato pada akhir bulan Sya'ban, ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'aziman mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, syahara ja'alallahu siyamahu fariidah wa qiyama laili tatawwa, man taqarraba fi bi khaslatin al-khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa, wa man adda fariidatan fi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya kamu telah dinaungi oleh bulan yang besar dan bulan yang diberkati, yang penuh barakah, bulan yang di dalamnya ada 1 malam lebih bagus dari 1000 bulan. Kemudian Allah mewajibkan puasa di dalamnya, padanya itu bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah-ibadah sunat pada malam harinya, puasa pada siang harinya. Siapa melakukan ibadah sunat pada bulan Ramadan sama seperti melakukan ibadah wajib, pahalanya seperti yang wajib. Siapa melakukan ibadah yang wajib padanya seperti melakukan 70 wajib di luar Ramadan. Jadi kalau begitu tinggal nama saja, sholat sunat tarawih, sholat sunat witir, tapi pahalanya wajib. Pahalanya wajib itu sholat sunat tarawih, namanya sholat tarawih, jadi pahalanya yang macam wajib di luar Ramadan. Apalagi yang wajib dilakukan sama seperti 70 yang wajib. Kemudian ada pendapat mengatakan Ramadan tidak boleh disebut Ramadan saja. Misalnya marhaban ya Ramadan, tak boleh. Ada pendapat mengatakan begitu. Mesti disebut marhaban ya syahr Ramadan. Mengucapkan Ramadan itu pakai syahr. Dalam Al-Quran kan ada itu, syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ini adalah pendapat Ashabu Malik. Ada juga yang berpendapat Ramadan itu nama Tuhan, salah satu dari nama Allah Ta'ala. Tetapi pendapat ini dengan tegas ditolak oleh Imam Nawawi. Tak betul itu kata Imam Nawawi, karena menamakan Allah Ta'ala dengan nama-nama sembarangan namanya tauqifiyah.
Sudah tetap, sudah pasti, tak betul itu. Ada lagi fatwa dari Ibn al-Baqillani, jika ada qarinah yang memalingkannya boleh atau tidak makruh. Kalau tidak ada qarinah makruh. Nah, tapi pendapat yang sahih dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muhaqqiqin bahwasanya tidak makruh menyebut Ramadan saja. Nah, jadi kalau begitu, marhaban ya Ramadan boleh, marhaban ya syahr Ramadan itu pun bagus. Bukan syahr bagus, Ramadan saja pun boleh. Jadi sekarang ini banyak sepanduk. Yang paling benci saya sepanduk itu diikat di masjid. Kacang 2 kelinci mengucapkan selamat berpuasa. Sirup ABC mengucapkan selamat berpuasa. Jangan gantungkan di masjid. Nazir masjidnya pun tak mengerti. Itu kan bisnis Cina itu, digantungkan di masjid. Tidak boleh melakukan transaksi apapun di masjid, termasuk mempromosikan dagangan. Kalau di pagar masjid itu biarlah, dekat tarik itu, tak apa itu. Ini kacang 2 kelinci mengucapkan selamat berpuasa, sirup ABC mengucapkan selamat berpuasa. Bangga apa itu nazirnya itu? Mungkin nazirnya kena sobok itu. Dapat sobok itu. Dan dipasang itu. Jadi yang udah bergantungan di masjid, di teras masjid, cabut itu, katanya di pagar sana. Kita perlu bertanya, apa tak sanggup nazir masjid itu membeli spanduk? Itu pertanyaannya. Nah, ini saya spanduk ada, saya gambar-gambar apa-apa itu. Ini pula promosi kita puasa. Ada itu. Jadi boleh tadi Ramadan saja. Kemudian setelah kita masuk ke suci Ramadan, nah kemudian ada lagi kapan kita berpuasa. Nah, ini ada juga orang membuat puasa hari Jumat, puasa hari, tak usah memandai-mandai. Kalau kita tidak pandai, ikut saja orang yang pandai. Tak usah memandai-mandai. Jangan puasa, dengar saja itu pengumuman pemerintah itu, Kementerian Agama, Majelis Ulama bersatu di sana. Dengar aja mereka, udah. Jadi kalau diumumkan sejak sekarang, itu jelas dasarnya hisab. Padahal Nabi kita mengatakan aftiru liru'yati, sumu liru'yati, waftiru liru'yati, fa'inahumma alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Puasa kamu karena melihat anak bulan Ramadan, berbuka kamu karena melihat anak bulan Syawal. Kalau bulan ditutup awan, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Kalau 30 Sya'ban, besoknya itu pasti berpuasa, karena bulan Arab ini tidak ada 31. Jadi rupanya itu. Ini tetap bertengkar di Indonesia ini. Puasa tak pernah sama. Tiba hari rayanya, yang sedih saya, suaminya Muhammadiyah Pemuda, istrinya Wasliyah. Ini ada kejadian sedih banget. Jadi suaminya berbukalah hari terakhir puasa itu, tak mau dia puasa lagi. Kenapa? Udah berbuka ada hari raya udah. Pergilah mau sholat tidak juga. Kata itu ada ya. Jadi kata suaminya, masalah kamu, tak mau aku masak. Doa aku masak, aku puasa hari ini. Rame jadinya. Ini bisa nyata ini. Ya. Ada informasi mengatakan Muhammadiyah tidak ikut lagi pada tahun ini dalam sidang isbat di Jakarta. Ada mengatakan itu tak benar tak tidak, ini wallahu alam. Beritanya begitu ke saya, karena pada tahun yang lalu dipermalukan oleh Nahdlatul Ulama, oleh Al-Wasliyah dan oleh pihak-pihak Majelis Ulama. Jadi kami tak mau ya orang merajuk orang. Ya kalau tak pandai, itu saja orang pandai. Kalau saya betul-betul tak tahu saya. Kemudian ada juga orang-orang Islam nih, umpamanya menunggu malam ini tarawih apa belum? Malam ini tarawih apa belum?
Jadi pengomel ibu-ibu, itulah salahnya pemerintah ini. Puasa malam ini pula diumumkan. Kalau seminggu yang lalu diumumkan apa? Jadi mudah tarawih. Udah dia tak paham. Kalau minggu yang lalu anak bulan apa yang nampak? Beda-beda apa itu? Ini jelas itu. Bapak Abdullah tinggal di Sukabumi, kan begitu. Baru sesudah nampak ru'yah itu diperkuat dengan almanak kalender. Nah, itu dia betul. Ini tidak dihitungnya duluan. Nah, ada pula yang beralasan 9 kali Rasulullah berpuasa 9 tahun, cuma sekali genap 30 hari. 8 kali 29 hari. Oleh karena itu sunat ekor Rasul, puasa kita seharusnya 29 saja. Baik, itu bukan ekor Rasul itu. Kata dia. Ya. Kemudian Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar." Dalam satu riwayat abwabun niran. Wasufiyati syayatin, rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila tiba bulan Ramadan, dibuka segala pintu surga, ditutup semua pintu neraka, dan setan-setan syaitan dibelenggu. Hadis ini maksudnya sebagaimana diterangkan oleh Qadhi Iyad rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Bukhari, juga ada dalam syarah Sahih Muslim, dibentangkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Maksud hadis itu bisa hakikat, bisa majaz. Nah, kalau masih bisa dipakai dalam bahasa hakikat, kenapa harus majaz? Nah, begitu. Terimalah kita dikaji aula mastuman nisa, atau menyentuh perempuan. Sentuh. Kalau menyentuh perempuan batal wudu. Itu kaji hakikat itu. Hakikat. Tetapi ada juga mengatakan menyentuh itu belum tentu batal. Yang maksud menyentuh itu adalah melakukan hubungan. Ada juga betulnya, tapi setelah hakikat tadi. Misalnya begini cerita dulu. Ada kisah terjadi, laki-laki perempuan pacaran 6 tahun, 3 bulan menikah, cerai talak 3. Betul ini. 3 bulan menikah, cerai talak 3. Padahal talak 1 berjadi, itu. Ini 3 sekali. Jadi apa kata orang? Kata, tak pernah aku melihat orang sejak kau. Kata kawannya, sampailah hati kau. 3 bulan kau menikah, kau ceraikan anak orang. Jadi dia membela dirinya. Kau jangan menuduh yang bukan-bukan. Walaupun aku sudah menikah dengan dia 3 bulan, belum pernah ku sentuh tubuhnya. Apa maksudnya? Hubungan suami istri, bukan bersentuh biasa. Kalau sudah biasa selalu perlu jabat tangan baru nikah itu. Ada itu. Jadi belum pernah ku sentuh tubuhnya. Itu lain mananya. Pasti bahasa majaz, bukan lagi bahasa itu apa hakikat. Betul juga. Tetapi faedahnya begitu. Kalau hanya hakikat dulu, apa maksudnya? Dengan tibanya bulan Ramadan, betul-betul pintu surga dibuka. Betul pula pintu neraka ditutup, dan betul juga segala syaitan dikerangkeng, dirantai. Apa gunanya itu? Gunanya menghormati Ramadan. Masuk bulan Ramadan karena mulianya Ramadan itu, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Itu mana hadis itu? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Kalau sudah Imam Nawawi berkata, jarang ulama berani mengkritiknya itu. Siapa lagi? Harus saya dengar dari kecuali Pak Arif ini.
Coba dengar itu suasana ya. Ada tabir malam kurang sehat tadi. Jadi itu tadi mana hakikat. Jadi benar pintu surga dibuka, benar pintu neraka ditutup, betul-betullah setan itu dibelenggu. Tetapi makna itu tidak dapat diterima oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak menerima itu karena menurut paham Mu'tazilah, kajian Mu'tazilah, surga dan neraka itu belum diciptakan Allah, belum ada. Sekarang dunia negeri beramal. Kalau surga itu kan negeri balasan. Masa dibuat Allah Ta'ala negeri beramal sekalian negeri balasan? Tidak mungkin. Kemudian lagi ada kata mereka, kalau surga itu sudah diciptakan yang luasnya seluas langit dan bumi, ada bangunan seluas langit dan bumi, belum ada penghuninya, berarti Allah Ta'ala berbuat yang sia-sia. Tidak juga orang. Yang betul kata Ustaz Tengku Ali Muda, tidak dianggap sah perdebatan dalam ilmu tauhid kalau Mu'tazilah tidak ada di dalamnya. Jago debat ahli pikir. Tetapi pendapat Mu'tazilah itu berlawanan, bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Dalil sudah jelas, uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan bagi orang bertakwa. Ya udah ada. Ini tadi pun begitu. Kalau tiba bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Tentu tidak ada surganya. Nabi Muhammad pun pada malam Isra Mi'raj melihat surga, udah ada. Jadi biarlah Mu'tazilah dengan pendapatnya itu, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga dan neraka itu sudah ada. Kalau merawat itu apa payahnya bagi Allah Ta'ala itu. Kemudian itu tadi dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, bahasa hakikat betul dibuka, betul pula ditutup. Pendapat yang kedua, bahasa itu katanya bahasa majaz, tidak bahasa hakikat. Jadi kalau mana majaz, apa pahamnya? Bukan pintu surga dibuka, bukan pintu neraka ditutup. Pengertiannya, kalau tiba bulan Ramadan terbuka peluang masuk surga, terbuka peluang masuk surga, tertutup peluang masuk neraka. Karena pada bulan Ramadan itu banyak Allah maafkan kesalahan hambanya ini, ada banyak kebajikan. Jadi tertutup peluang masuk neraka, terbuka peluang masuk surga. Itu dalam makna majaz. Yang manapun bisa dipakai itu. Tapi kalau saya lebih suka saya pakai bahasa hakikat itu. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian setan-setan dibelenggu tadi. Kalau betul setan dibelenggu, kenapa pada bulan Ramadan banyak juga orang kesetan? Itu masalahnya. Banyak yang tak puasa. Bagaimana itu? Berkata Imam Al-Qurtubi, setelah beliau mengatakan mentarjih hadis tadi menurut zahirnya, artinya bahasa hakikat itu dipakai Imam Al-Qurtubi. Pendapat ini, jika ada yang bertanya, kata beliau, kenapa kita lihat maksiat terjadi pada bulan Ramadan, banyak pula lagi maksiatnya, sedangkan syaitan dibelenggu? Kalau syaitan ditangkap semua, tak adalah maksiat. Jawabannya begini, bahwasanya orang yang berpuasa itu, kalau dia menjaga syaratnya, menjaga adabnya, jadi syaitan dibelenggu bagi orang yang puasa itu saja. Yang tak puasa tak dibicarakan, puasa mereka tak mau.
Jadi orang yang berpuasa itu saja setannya terbelenggu. Ada pendapat mengatakan begitu. Ada pula mengatakan yang dibelenggu itu bukan semua setan, bukan semua. Ada juga setan yang tidak dibelenggu. Ada yang dibelenggu, yaitu bagi orang yang puasa tadi. Ada pendapat begitu. Ada pula yang mengatakan tidak lazim dibelenggunya semua setan, tidak terjadi kejahatan. Karena kejahatan itu tidak semuanya dari setan. Seperti kan nufusil khabithah, ada nafsu yang buruk, bukan setan yang menggoda dia, tapi nafsu dia. Bukan setan yang menggoda dia, tapi ada yang buruk di masyarakat. Bukan setan menipu dia, tetapi asyayatinul insiyah. Jadi setan manusia dan setan jin. Ini setan manusianya. Jadi setan betulnya ditangkap, digeranceng, dibelenggu. Setan manusianya itu menggoda dia. Ada juga pendapat mengatakan begitu, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau setan manusia ini satu sisi lebih payah dari setan yang betulnya. Misalnya hari udah maghrib dia bertamu, kemudian mau sholat maghrib dia tadi juga pulang-pulang. Coba dibacakan ayat kursi, dibacakan auzubillahi minasyaitonir rajim, kan mau pulang itu. Itulah kalau syaitanul insi, setan-setan manusia. Auzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illallah qayyum. Mungkin bertanya dia, ada apa baca kursi aja lah. Tapi kalau setan jinnya itu, setan yang betulnya itulah, itulah dia. Jadi itulah kata Imam Al-Qurtubi. Mungkin setan yang sebetulnya itu, setan jinnya itu dibelenggu, tapi setan manusia banyak. Kemudian hawa nafsu yang buruk itu juga menggoda dia. Itulah jawaban beliau. Ya, betul. Masih ada lagi. Aturannya malam bunga ini tak ceramah aturan. Ini ceramah juga lagi. Dia makan tadi dia mengantuk mati pulang, atau gitu. Ini ceramah lagi. Ya. Kemudian satu lagi hadis Nabi SAW, hadis Qudsi. Ada hadis Nabi mengatakan, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua anak Adam itu adalah untuk dia. Semua amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Apa maksud hadis ini? Jadi padahal semua amal itu Allah Ta'ala yang membalasnya. Ini menunjukkan kemuliaan puasa, sehingga Allah Ta'ala mengatakan hanya Allah yang membalasnya. Penyebabnya itu ada 10 jawaban. Ada di dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antaranya saja. Pertama, puasa itu sulit untuk terjadi riya. Tidak seperti amal yang lain. Kalau pada bulan Ramadan, bagaimana mau riya? Orang-orang puasa semua. Aku puasa ini, dia puasa juga. Bagaimana mau riya itu? Jadi tak bisa dibangga-banggakan, diria-riakan. Jadi katanya sulit terjadi riya. Karena itulah Allah Ta'ala mengatakan, puasa itu untukku, aku akan membalasnya. Kemudian orang yang berpuasa itu, kalau istilah Pak Quraisyah, meneladani Allah Ta'ala. Di istilah Quraisyah, at-takhalluq bihuluqir rahman, berakhlak dengan akhlak Tuhan. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak bersenggama,
Ya orang berpuasa itu juga tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama. Jadi berarti ada sifat Tuhan yang dicontoh oleh orang yang puasa itu. Maka puasa itu istimewa. Aku akan balasnya, kata Allah Ta'ala. Kemudian ada juga yang mengatakan orang yang berpuasa itu seperti orang yang berpuasa itu ingin membuat dirinya seperti malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Orang puasa tidak juga, tidak makan, tidak minum. Jadi ada upaya dirinya ingin seperti malaikat. Karena itu Allah membalas puasa itu. Kemudian penyandaran kepada Allah. Puasa itu untukku, aku akan balasnya. Itu namanya idhofah tasrif wa taqdim. Saking mulianya ibadah puasa itu. Jadi itulah diantara jawabannya. Kalau mau jawaban yang 10 tadi, baca aja kitab syarah Sahih Bukhari. Kalau tak ada, dibeli, berhenti merokok. Jadi itu di syarah Sahih Bukhari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala membalas ibadah puasa? Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga ada nanti riwayat Ibnu Majah. Begini, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah sabar. Puasa setengah sabar. Kalau tak sabar, tak bisa puasa. Tak bisa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan orang-orang yang sabar itu, disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu tidak terhingga, tidak terhitung. Jadi puasa setengah sabar. Orang sabar pahala tidak terhitung. Berarti orang yang puasa pun tak terhitung pahalanya. Besar pahala itu. Dan yang paling membahagiakan bagi orang yang puasa itu ada di sana disebut wa huwa mau'ud bi liqa'illahi ta'ala fi jazai shaumi. Orang yang berpuasa itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar di dunia iman dan Islam. Nikmat yang paling besar di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridha-Nya. Jadi Nabi kita bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftari. Satu kegembiraan pertama ketika dia berbuka. Berbuka biasalah kalau mau berbuka itu kan gembira. 5 menit lagi, 10 menit udah duduk di satu meja semuanya. Si bapak, si mama, ibu, anak-anak ditengoknya. Jadi anak-anak itu dia pola ada memandang dengan pandangan geram boleh ya. Jadi dendam dia. Jadi ketika dia berbuka gembira dia. Betul. Wafahatun indari koroti. Dan kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi dalam pada balasan ibadah puasa itu ada bertemu Tuhan. Jadi diterjemahkan saja oleh As-Sayyid Muhammad Jamaluddin Ibn Muhammad Ibn Said Al-Qasimi bahwasanya ibadah puasa itu akan dibalas dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah balasan bagi orang berpuasa. Bagus-bagus ya kita puasa, dan puasa itu betul-betul membina diri kita mencapai maqam muraqabah. Karena orang yang puasa itu betul-betul dia diintai oleh Tuhannya. Jangankan yang haram, yang halal pun tak mau dia memakannya. Kalau kita mau puasa, apa payahnya? Mau berbuka, apa payahnya? Masuk kamar mandi, dikunci rapat-rapat, ditulak air itu, minum sepuas-puasnya, bisa. Tak ada yang melihat, tetapi dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Allah Maha Melihat. Itulah muraqabahnya tinggi orang yang berpuasa itu. Kemudian terakhir kita kerjakan lagi dalamnya nanti bulan puasa itu sholat tarawih, kemudian sholat witir. Kalau witir itu tidak hanya pada bulan Ramadan, di luar Ramadan pun ada witir.
Tetapi pada bulan Ramadan ada bedanya. Bedanya antara lain witir pada bulan Ramadan sunat berjamaah. Kalau pada bulan di luar Ramadan sendiri-sendiri. Nah, kalau pada bulan Ramadan berjamaah. Kemudian witir pada bulan Ramadan itu separuh terakhir Ramadan sunat membaca qunut. Nah, kalau di luar Ramadan tidak ada qunutnya. Nah, qunut itu disunatkan mencontoh amalan Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi imam jamaah laki-laki. Jadi Ubay bin Ka'ab lah memulai qunut itu. Qunut pada sholat apa jadi witir. Pada sholat witir. Ini untuk tanda tambahan. Kalau tidak rakaatnya dibahasnya 11 rakaat, 23 rakaat. Suka dibahas itu. Jadi begitu diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan sekaligus apa yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab itu pantas kita contoh, yaitu Umar bin Khattab dalam melantik imam yang beliau angkat menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Itu dia yang jadi imam. Jadi orang zaman sekarang banyak pula tak suka dia imam itu panjang-panjang kaliannya. Jadi imam itu suka dia ina apa ina berwakah, pendek-pendek saja. Padahal kalau kita mengerti baca imam itu, apalagi imam isya kita jadi kan paham kita artinya, enak, lagunya pun enak, ya terbang-terbang rasanya jiwa kita itu. Tapi karena tak pahamnya itu, tak paham jalan cerita ayat itu tak tahu, dia bengong aja. Jadi bosan dan bodoh karena tak tahu. Kalau tahu ya suruh mengaji tak mau. Jadi ada riwayat mengatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apabila beliau keluar pada malam bulan Ramadan, maka didengar Ali bin Abi Thalib baca Al-Quran di masjid-masjid, dan dia melihat lampu-lampu masjid, terang masjid itu adalah lampu-lampu tadi. Apa kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana bil Quran. Semoga Allah menyinari kuburan Umar bin Khattab sebagaimana dia menyinari masjid-masjid kita dengan Al-Quran. Itu Umar bin Khattab dibuatnya sholat tarawih itu berjamaah. Duanya berjamaah. Bahkan dikatakan lagi, ni'matil bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah inilah dia yang buat bid'ah, tapi bid'ah yang paling bagus kata Umar bin Khattab. Jadi ada juga orang tak mau dia bid'ah dibagi-bagi, dia mau bid'ah dolalah inar semuanya. Itu terserah dia lah. Kalau kita menerima taksim pembagian bid'ah kan banyak. Itu kata ulama begitulah. Begitu juga riwayat tadi dijumpai dari Sayyidina Utsman bin Affan. Keterangan di dalam kitab Tambihul Ghafilin karena Syekh Nasr Ibn Muhammad Ibn Ibrahim As-Samadi, halaman 215. Sampai situlah dulu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan diberikan Allah kita kesehatan di dalam menyambut bulan Ramadan, sehingga kita bisa berpuasa 1 bulan penuh lamanya. Ya, kalau yang lain-lain itu udah biasa itu, jadi lapar niatnya, jangan salah lagi. Nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani alisanati lillahi ta'ala. Jadi itulah lapar niat yang betul. Jadi contoh televisi itu kan bukan ustaz itu, wayar-wayarnya itu. Apa tahunya itu? Nah itu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani alisanati. Banyak begitu. Yang sebenarnya salah berbacanya itu tak apa. Yang penting niat itu dalam hati. Tapi alangkah
niatnya paten, bacanya betul. Nah, ini dibuat lagi. Nah, itu sama wali ada fardu, ada fardu pula. Syahrul Ramadan hadis nanti ada betul itu. Nah itu sama wali ada fardu syahri Ramadan ini hadis nanti lillahi ta'ala. Jadi pernah saya ditelepon orang ustaz juga, tapi dia meninggal ustaznya. Dia meninggal ya, semoga Allah mengampuni ya. Jadi di dengannya ada orang melaporkan, jadi kata dia, betul ustaz mengatakan syahri Ramadan ini katanya. Tapi dalam Al-Quran ustaz saya baca syahrul Ramadan katanya. Jadi iklan dari dia betul Ramadan yang tadi itu. Tak paham kan orang ini. Kalau tak paham udah. Tadi dia bisa menceritanya karena parah tak paham itu. Jadi saya dulu mudah-mudahan kesehatan kita selamat hari raya dan pengajian kita ini nanti kita buka lagi bulan 1 September setengah ya udah pertengahan 11 Syawal. Kepada para jamaah jangan lupa bawa kue 11 September. Ini disediakan ahli bait saja bakar saja. Jadi jamaah nanti ada bawa kue bangkit, ada bawa kue terlumpuk, kue terlentang macam kue. Bawa semua kue kembali. Jadi kita nikmati bersama sambil berhari raya makan kue. Itu dulu. Dan saya juga tidak lupa mohon doa dari jamaah semuanya tentang kesehatan saya. Alhamdulillah semakin hari semakin baik, tapi bisa pulih seperti sedia kala dan bisa pula insyaAllah melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, membawa jamaah kembali. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah memberikan berbagai penjelasan dari berbagai pertanyaan atau tanggapan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, terutama sekali dalam masuki bulan suci Ramadan. Nah, sebagai penutup, kita mohon kesediaan Tuan Guru kita, Dr. Haji Aryansyah untuk memimpin doa kepada Tuan Guru kita. Sebelum kita berdoa, saya diminta oleh Pak Zuhri untuk atas nama pengurus, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh tuan-tuan guru kita yang lain, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian, kiranya mungkin di dalam penyampaian dalam pengajian ini banyak mungkin terdapat kekhilafan dan kekurangan. Saya secara pribadi dan kami semua para pengurus Majelis Taklim Maliki hari ini mohon maaf. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan ini dengan kebersihan hati dan kebersihan jiwa kita, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Saya minta izin ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik. Anta kama athnayta ala nafsik. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى عنا دائما أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Dengan pembacaan tadi maka pada saat yang ini kita berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah.